Bab 578. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jack kemudian menyarankan, bagaimana dengan ini, saya akan mentransfer lebih dari 1 juta kepada Anda berdua. Ambil uang ini untuk membantu Anda mengatasi keterkejutan. Bagaimana ini terdengar? Jumlahnya bukan apa-apa yang akan dia khawatirkan. Selama Fiona berhenti menyalahkannya atas kejadian hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Adapun Sena, Jack berencana untuk bertindak seolah-olah dia telah melepaskan kejadian masa lalu mereka dan memperlakukan wanita ini sebagai keluarganya. Dengan cara ini, dia bisa menurunkan kewaspadaannya dan menunjukkan warna aslinya. Bagaimanapun juga, insiden hari ini adalah kesalahannya. Jack tidak pernah peduli tentang kuil setelah dia membunuh Magnus. Dia berpikir bahwa karakter sampingan seperti kuil tidak akan berani membuat kekacauan karena takut setelah Magnus, orang yang dia kagumi, meninggal. Jack tidak pernah mengantisipasi ini menjadi bumerang. Kuil dan yang lainnya tidak tahu bahwa dialah yang membunuh Magnus, jadi mereka berencana untuk menunggu beberapa saat sampai semua orang melupakan upaya pemerkosaan Magnus sebelum menyerangnya. Dia harus menghargai pihak lain, mereka sangat pintar. Mereka memiliki murid Magnus yang ingin membalas dendam dan ingin membunuh Jack. Kuil, sayangnya, mengambil cara yang salah untuk melakukannya. Pria ini telah merencanakan untuk menyakiti Selena dan Sena, dan dia bahkan sampai menculik Fiona juga. Ini hanya membuat Jack marah. Seandainya mereka hanya meminta Marshal Zain untuk tugas ini, bukan kuil, Jack mungkin akan membiarkannya. Dia mungkin tidak perlu menyelidikinya atau menyelidiki siapa yang memerintahkan Zain untuk menyerangnya. Tentu. Terima kasih, kakak ipar. Anda baik sekali. Terima kasih untuk hari ini. Sena hampir melompat kegirangan saat mendengar ini. Ini adalah 1 juta, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dia tidak pernah berpikir dia akan hidup untuk melihat hari ketika Jack akan memberikan uangnya. Tampaknya Jack merasa nyaman dengannya. Bagaimanapun, dia telah mendiskusikan pernikahannya dengan Ben. Apakah Jack hanya bercanda malam itu saat makan malam ketika dia ingin melihat ponselnya? Mungkinkah dia terlalu gugup, terlalu memikirkannya, dan salah paham? Jack tersenyum. Beri aku akunmu, dan aku akan segera mentransfernya padamu. Lagi pula, kamu diculik hari ini karena aku. Kita akan menjadi keluarga suatu hari nanti, setelah kamu menikah dengan Ben. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja padaku. Kakak ipar, kamu sangat sopan. Saya minta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya karena saya telah salah paham. Sekarang saya memikirkannya, Anda dengan sengaja mengatakan kata-kata bahwa Anda tidak peduli dengan saya. Dan bahwa saya adalah orang luar, ketika Tuan Muda Senos mengarahkan pistolnya ke arah saya sehingga dia mengalihkan sasarannya ke ibu. Anda menemukan kesempatan untuk mencegat saat senjata itu bergeser ke arahnya, kan? Sena tertawa. Dia cemberut mulutnya yang halus untuk bertindak manis penuh kasih sayang. Kakak ipar, sepertinya kamu benar-benar telah melalui banyak masalah. Itulah yang terjadi. Tetap saja, kami beruntung kamu jauh lebih cepat. Seandainya kamu lebih lambat, aku yang akan jadi sasaran. Fiona menepuk dadanya dan mengerti mengapa Jack mengklaim bahwa itu baik-baik saja bahkan jika Sena terbunuh. Orang ini mengatakan ini dengan sengaja untuk membingungkan musuh. Jack dengan cepat mentransfer 1 juta kepada mereka berdua. Dengan senyum di wajahnya, dia menasihati, Ibu, sebaiknya kalian tidak keluar hari ini. Meskipun saya pikir itu aman, Anda berdua baru saja ketakutan, jadi sebaiknya Anda beristirahat dengan baik di rumah. Aku akan pergi ke perusahaan keamanan pribadi dan mempekerjakan beberapa pengawal. Kalian bisa menunggu sampai pengawal datang sore ini atau besok sebelum pergi berbelanja. Tentu saja, kamu menantuku yang baik, dan ibu mendengarkan apapun yang kamu katakan. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, ibu dan Sena pasti sudah disakiti oleh para bajingan itu. Sangat menyenangkan memiliki seorang prajurit sebagai menantu laki-laki. Tidak ada yang terlalu berbahaya ketika menantu laki-laki saya bisa menyelamatkan saya apapun yang terjadi. Fiona tersenyum ketika melihat teks notifikasi bahwa 1 juta telah ditransfer ke akunnya. Ketakutan akan kematian tampaknya telah menguap begitu saja. Sebaliknya, itu diganti dengan kegembiraan mendapatkan banyak uang. Terima kasih, kakak ipar. Apa yang kamu katakan benar. Kita akan resmi menjadi keluarga di masa depan, dan kita harus rukun.
Sena yang sangat gembira memberi Jack senyum lebar saat dia mendapatkan uangnya. Bab 579. Andre mengangguk setuju. Bagus sekali, tidak terjadi apa-apa. Apa yang dikatakan Jack masuk akal, dan kita memang perlu mempekerjakan beberapa pengawal dan pekerja. Sekarang kita agak kaya, rumah kita mungkin menjadi sasaran pencuri dan orang lain jika kita tidak memiliki pengawal. Petik 2. Jack mengangguk. Ya, Bu. Anda harus masuk ke dalam dan beristirahat. Pakaian Anda juga kotor, jadi lebih baik Anda mandi dan berganti pakaian. Saya akan keluar sekarang untuk mempekerjakan beberapa pengawal. Setelah berbicara dengan Fiona, Jack kemudian meninggalkan kediaman dan pergi ke perusahaan keamanan swasta. Karena ada banyak kekuatan, keluarga, dan orang kaya di Eastfield, maka ada banyak perusahaan keamanan swasta. Jack berkeliling sebelum dia berhenti di area acak. Ada 2 keluarga keamanan swasta di sini. Yang satu memiliki desain interior yang menarik dengan halaman yang luas sementara yang lain tampak agak aneh dan biasa saja. Jack memutuskan dan, tentu saja, berjalan menuju halaman dengan desain interior yang indah tanpa berpikir 2 kali. Saat dia masuk melalui pintu, dia didekati oleh seorang pria botak yang sepertinya mengamatinya. Apakah kamu di sini untuk wawancara sebagai pengawal? Pria botak itu tersenyum dingin. Antri di sana jika Anda di sini untuk wawancara. Jack menoleh ke arah yang ditunjuk pria ini dan melihat antrean pria yang mengantre untuk mendaftar. Saya di sini bukan untuk wawancara pekerjaan. Saya di sini untuk mempekerjakan beberapa pengawal, jawab Jack, senyum acuh tak acuh di wajahnya saat dia bertemu dengan tatapan pria itu. Kamu, bagaimana mungkin? Orang itu menilai Jack sekali lagi dan dengan angkuh menjawab, aku melihatmu, dan kamu sepertinya bukan orang yang bisa mempekerjakan pengawal. Lagi pula, kamu berpakaian begitu sederhana. Karena dia tidak ingin diganggu, dia mengalihkan pembicaraan. Di mana bosmu? Aku ingin berbicara dengan bosmu. Seseorang yang memandang rendah orang lain sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membuang waktuku di sini. Mother of Asterisker, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Pria botak itu menatap Jack dengan marah. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya bertanggung jawab atas keamanan di sini dan instruktur di sini, tegurnya. Banyak pengawal yang saya latih menemukan pekerjaan yang bagus. Beberapa dari mereka pergi ke keluarga Clark, dan beberapa pergi ke keluarga Wilson. Ini adalah keluarga bangsawan kelas 2. Jack terkekeh melihat upaya pria itu untuk mengintimidasinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini untuk mempekerjakan pengawal. Jack mengabaikannya saat dia berjalan pergi dan mengabaikan pria botak itu. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku memandang rendah orang lain dan mengabaikanku. Pria itu sangat marah. Orang-orang yang datang ke sini untuk mempekerjakan pengawal biasanya adalah orang kaya, dan mereka juga akan memberinya beberapa manfaat tambahan ketika mereka tahu dia adalah instruktur di sini. Ini agar dia memilih pengawal yang lebih baik untuk mereka. Orang-orang kaya ini memiliki uang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam hal-hal seperti ini. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Jack akan melawan, meskipun mengenakan pakaian yang terlihat biasa. Dengan punggung Jack berbalik ke arahnya, pria itu mengulurkan tangannya dan membidik leher Jack. Dengan telapak tangannya yang berbentuk seperti kungfu gaya cakar harimau, dia menyerang leher Jack. Bab 580. Pria botak itu luar biasa cepat. Tentu saja, wajar saja jika seseorang yang berspesialisasi dalam melatih pengawal memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dia merasa bahwa dia harus memberi Jack pelajaran, terutama setelah tidak menghormatinya dengan cara yang begitu menyedihkan. Itu tidak membantu bahwa mereka memiliki banyak penonton yang melihat Jack tidak menghormatinya. Huff. Terdengar suara kemarahan saat dia membidik Jack dengan telapak tangannya yang bergaya cakar harimau. Pria botak itu tidak pernah melihatnya datang, Jack hanya menyingkir ke kiri dan, begitu saja, menghindari serangan pria itu. Pria botak itu terkejut. Mustahil. Pria botak itu terkejut saat matanya melebar seperti piring. Dia dengan cepat mendapat kesan bahwa dia pasti salah perhitungan. Itu praktis penyergapan, dan serangan yang agak cepat pada saat itu. Bagaimana dia menghindarinya tanpa berbalik? Tepat ketika dia terkejut tentang hal itu, Jack berjalan 2 langkah ke depan darinya dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah dia tidak melihat pria botak itu dan langkahnya santai. 2 pengawal berdiri di sisi lain ruangan,
dilatih secara pribadi oleh pria botak itu sendiri. Mata mereka hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat itu terjadi. Bagaimana itu mungkin? Mereka pasti sedang berhalusinasi. Bagaimana mungkin instruktur mereka gagal menangkap seorang pria yang membelakanginya? Wajah pria botak itu menjadi gelap ketika dia mendengar seruan dari murid-muridnya. Dia maju 2 langkah untuk mengejar Jack. Kali ini, dia membentuk kedua tangannya seperti cakar dan membidik Jack. Namun, Jack menyingkir ke kanan ketika dia mengayunkan telapak tangan kirinya, dan Jack akan minggir ke kiri ketika pria botak itu mengayunkan tangan kanannya. Terkejut, dia memutuskan untuk mengayunkan kedua tangannya ke Jack. Tepat ketika dia siap untuk bergegas ke depan, Jack tiba-tiba jatuh ke belakang. Tidak hanya pria botak itu meleset, tetapi Jack melakukan serangan kejutan yang lebih baik lagi dengan membenturkan kepalanya ke perut pria botak itu. Salah satu kaki Jack ditancapkan di tanah, meski ditekuk sampai tingkat tertentu, sementara yang lain diangkat dan direntangkan lurus. Jack secara spektakuler menjaga keseimbangannya, dan seolah-olah dia sama seimbangnya dengan tanah. Gerakan bagus yang dia lakukan ini tampak sangat sempurna, meskipun tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Ada suara tumpul yang mengikuti setelah Jack membenturkan kepalanya ke perut pria itu. Kekuatan serangan Jack membuat pria itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa melawanku. Pria botak itu melihat merah tidak seperti sebelumnya. Pada saat itu, perkelahian mereka menarik lebih banyak penonton, bahkan dari mereka yang mengantri untuk wawancara. Maklum, ini membuatnya merasa malu. Saat dia mengeluarkan raungan marah, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan besar seperti palu besar dan melompat ke udara. Dia melompat beberapa meter dan jatuh ke arah Jack, kemarahan menguasai dirinya. Kurasa kau belum kenyang, ya. Jack jengkel dengan serangan tak henti-hentinya pria ini. Jika dia adalah tipe orang yang tidak masuk akal saat dia diserang, pria botak ini akan mati hanya dalam beberapa detik. Seandainya Jack menjadi asisten komandan yang setara, pria itu pasti akan mati. Jack sangat menyadari bahwa mereka yang menjalankan perusahaan keamanan pribadi didukung oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Dia sangat sadar bahwa jika dia terbunuh, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jack mengepalkan tinjunya dengan erat, dan energi yang dia gunakan kali ini hampir 2 kali lipat dari energi yang dia gunakan sebelumnya. Bab 581. Kali ini, kekuatan Jack terlalu menakutkan. Pukulannya menyebabkan pihak lain terbang belasan meter jauhnya, menghancurkan dinding pintu masuk halaman. Pria botak itu memuntahkan darah saat dia mendarat di tanah, kulitnya pucat. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di perusahaan keamanan swasta Harrison kita. Satu demi satu, orang-orang di dalam kantor berlari keluar setelah mendengar semua kebisingan. Itu benar, anak muda, kamu benar-benar berani. Ini adalah perusahaan keamanan swasta kita. Apakah kamu dalam misi bunuh diri? Datang ke sini untuk membuat masalah. Beberapa orang lain juga mengatakan ini. Beberapa pengawal magang mengepung Jack. Bagaimana ini mungkin? Instruktur botak dipukul. Salah satu pemuda melihatnya berdiri. Wajahnya menjadi gelap. Tampaknya pemuda ini sangat kuat. Wajah beberapa instruktur juga menjadi gelap. Mereka akhirnya melihat orang tua itu. Kepala instruktur, orang ini ingin menerobos masuk dan aku tidak bisa menghentikannya. Kata pria botak itu sambil mengusap dadanya dan menunjuk ke arah Jack. Kakek, jika aku ingin membunuhmu sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri sekarang. Jack berkata kepada semua orang sambil tertawa dan berbalik. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk mempekerjakan beberapa pengawal. Saya tidak tahu bahwa kalian akan begitu sombong. Saya menghukumnya karena dia siap membunuh saya ketika saya hanya mengomentari sikapnya. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Anak muda, apakah Anda pikir perusahaan keamanan swasta Harrison dapat mengizinkan Anda untuk datang dan pergi sesuka Anda? Apakah Anda pikir perusahaan kami dapat beroperasi untuk itu? Bertahun-tahun jika kita begitu santai. Itu benar, anak muda. Dan sekarang kamu mencoba melarikan diri setelah menabrak salah satu orang kami. Apakah kamu bermimpi? Pria lain juga berkata dengan dingin. Anak muda, apakah kamu takut ketika kamu melihat begitu banyak dari kita di sini? Apakah ini sebabnya kamu ingin pergi?
Kamu bahkan mengatakan bahwa jika kamu ingin membunuh botak, dia akan mati sekarang. Bah, siapa yang kamu coba menggertak? Apakah Anda pikir saya tumbuh ketakutan oleh orang lain? Seorang pria berotot berkata dengan ekspresi galak. Ini hanya satu cabang dari perusahaan keamanan swasta Harrison. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa besar perusahaan kami, kan? Instruktur botak mulai tertawa dingin. Sekarang, berlututlah di depanku. Kau tahu dan minta maaf padaku. Aku akan memaafkanmu jika kamu memberiku kompensasi 5 juta dolar. Apakah kamu mengerti aku? Tut, saya tidak berpikir ini adalah perusahaan keamanan swasta. Perusahaan Anda tampaknya menjadi rekan perusahaan yang menggertak tamu hanya karena Anda memiliki banyak orang. Jack memandang orang-orang ini dan melanjutkan berbicara, saya di sini untuk membantu bisnis Anda, tetapi kalian tidak menyambut saya, bahkan menunjukkan wajah sombong Anda kepada saya. Saya ingin tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk melakukannya. Orang-orang dari perusahaan keamanan swasta di seberang jalan tampaknya telah mendengar suara-suara itu. Cukup banyak dari mereka yang datang. Mereka menyaksikan dari pintu masuk, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Sepertinya seseorang ada di sini untuk membuat masalah, kata seorang wanita berambut pendek ketika dia melihat sebuah lubang di dinding di pintu masuk. Bab 582 orang-orang dari perusahaan yang berlawanan berpikir bahwa seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, semua orang dari perusahaan keamanan swasta Harrison ini sangat arogan. Selain itu, perusahaan ini memiliki latar belakang yang kuat, mereka cukup kaya. Mereka iri pada orang-orang di perusahaan ini karena mereka mengendarai banyak mobil. Bahkan halaman mereka dirancang dengan indah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menyebabkan masalah bagi mereka. Namun, orang-orang ini mengerti begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Tampaknya orang-orang ini terlalu sombong dan telah menyinggung pelanggan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelanggan adalah raja. Mereka tidak berpikir bahwa pria botak ini akan memandang rendah orang ini, dan bahkan menyerangnya. Namun, sepertinya dia diserang balik oleh Jack. Old Baldy, apakah orang ini benar-benar pelanggan di sini? Pria tua itu bertanya setelah dia memikirkannya. Pria botak itu segera berkata, kepala instruktur, jangan dengarkan omong kosong yang dikatakan pria ini. Dia berpakaian begitu biasa. Apakah dia terlihat seperti orang yang akan berada di sini untuk mempekerjakan pengawal? Dan dialah yang berbicara kepada saya dengan kasar. Pihak yang bersalah mengajukan gugatan. Beraninya kamu bertindak begitu arogan padahal kamulah yang memiliki sikap buruk dan menyerangku dari belakang. Kamu pasti bunuh diri. Jack tersenyum dingin. Mereka tidak tahu bahwa dia baru saja membunuh beberapa ratus orang dari keluarga Senos, termasuk seorang marsal yang kuat dan kuat. Dia tidak menyangka akan menemui situasi yang sama ketika dia keluar mencari beberapa pengawal. Bajingan sombong, beraninya kamu datang ke sini dan menyakiti orang-orang kami, bahkan menghancurkan barang-barang kami, tanpa penyesalan. Kamu berani berbicara dengan sombong. Kepala instruktur mulai tertawa. Apakah kamu pikir kita lemah? Dia tidak ingin terus berbicara banyak sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, serang. Dua instruktur dan selusin pengawal segera mengepung Jack. Saya melihat Anda masih ingin menggunakan kekuatan Anda untuk menganiaya orang. Jack berkata dengan senyum acuh tak acuh ketika dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya. Anak muda, apakah kamu takut? Biarkan saya memberi tahu Anda ini, sudah terlambat. Kami sudah memberi Anda kesempatan. Anda bisa pergi jika Anda berlutut, bersujud, dan meminta maaf dengan kompensasi 5 juta. Akui saja kamu tidak beruntung kamu tidak menyetujuinya. Instruktur botak berdiri di luar, mengangkat tinjunya di depan dadanya, dan siap untuk pertunjukan. Kalian hanya siap untuk merampok uang orang. Jack mengangkat tinjunya, berhenti berbicara, dan bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berbalik dan berputar. Beberapa pengawal ditendang di dada mereka dan terbang keluar. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Jack menggunakan sejumlah besar kekuatan kali ini. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh mereka, itu sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kedua instruktur segera bergerak untuk menyerang Jack. Sayangnya, mereka menerima akhir yang sama dengan pengawal itu. Mereka jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jack berhenti, membalikkan tubuhnya,
dan berdiri di tempatnya. Dia tersenyum pada pria botak itu. Karena kamu adalah penghasut masalah ini, dan kamu masih begitu sombong bahkan ketika aku menahan diri, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Beraninya kau. Orang tua itu terkejut ketika dia mendengar ini. Kemampuan tempur Jack sudah lebih kuat darinya. Dia langsung berteriak. Namun, Jack muncul di depannya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan meninju dadanya. Bersambung.